Yang perkenalkan, nama saya Absolut Mematan, NIM 1822511063. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, Prodi Pendidikan Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang kelompok sosial pada mata kuliah pengembangan bahan ajar. Langsung saja pada materi. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama dan saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Menurut Sarjono Soekanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang kedua, menurut Paul B. Horton menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran dan saling berinteraksi. Yang ketiga, menurut Joseph S. Roger dan Ronald L. Warren, kedua ahli sosiologi mendefinisikan bahwa kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. B. Ciri-ciri dari kelompok sosial yaitu individu yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok serta memiliki kesadaran bahwa ia merupakan bagian dari kelompok. Yang kedua, memiliki rasa kebersamaan dan solidaritas. Yang ketiga, memiliki kesamaan motif, visi, dan tujuan. C. Faktor pembentuk kelompok sosial. Kelompok sosial dapat dibentuk dan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, faktor darah. Kelompok sosial dapat dibentuk atas dasar kesamaan darah atau keturunan. Yang kedua, faktor geografis. Letak tempat juga terbentuknya kelompok sosial. Anggota masyarakat yang berkumpul di suatu tempat, kemudian terjalin komunikasi yang intens, maka secara perlahan akan membangun ikatan. Misalnya, individu yang tinggal di tepian pantai akan membentuk kelompok nelayan. C. Faktor kepentingan. Terdapatnya kesamaan kepentingan di antara para anggota masyarakat sangat memungkinkan untuk membentuk kelompok sosial. Misalnya, kelompok intelektual, kelompok seniman, dan lain-lain. Yang berikut, faktor daerah. Apabila seorang individu yang tinggal di suatu tempat kemudian bertemu dengan individu lain dalam jumlah cukup banyak, sementara diketahui juga berasal dari daerah kelahiran yang sama, maka sangat mungkin mendorong terbentuknya kelompok sosial daerah. D. Macam-macam kelompok sosial dalam masyarakat. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok sosial jenis ini merupakan interaksi antar sekelompok orang dengan kesamaan visi serta mempunyai anggaran dasar yang jelas. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok informal hanya terdiri atas beberapa orang atau beberapa keluarga saja yang mempunyai pengalaman bersama. Sifat interaksinya hanya berdasarkan saling mengerti yang lebih mendalam karena pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangan yang sama. Yang ketiga, kelompok primer. Kelompok primer berperan besar dalam kehidupan karena di kelompok primer itu tempat manusia pertama berkembang dan sebagai makhluk sosial.
Yang berikut, kelompok sekunder. Manusia hidup saling membutuhkan satu sama lain dan tidak mungkin hidup sendiri. Perilaku saling membutuhkan inilah yang memicu lahirnya sebuah kelompok tertentu. Fungsinya saling berkembang karena dari interaksi terus-menerus itu menimbulkan kecocokan di beberapa bidang lainnya, termasuk juga hobi dan juga pekerjaan. Kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial yang tidak teratur dibedakan menjadi dua golongan, yakni kerumunan dan publik. Yang pertama, kerumunan. Kerumunan adalah kumpulan orang yang tidak teratur, terjadi secara spontan, bersifat sementara. Kerumunan segera berakhir setelah orang-orang bubar. Berdasarkan artikulasi dengan struktur sosial, kerumunan dibedakan menjadi: yang pertama, kerumunan pendengar yang formal, yaitu kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan, tetapi sifatnya pasif. Contohnya, penonton film, orang-orang yang menghadiri khotbah keagamaan. Yang kedua, kerumunan mahal yang telah direncanakan, yaitu kerumunan yang tak begitu penting tetapi mempunyai persamaan tujuan untuk mencapai kepuasan. Contohnya, orang yang berpesta, berdansa, dan sebagainya. Yang berikut berdasarkan kepatuhan terhadap dengan norma-norma hukum, kerumunan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kerumunan yang bertindak emosional bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh, kerumunan tawuran, kerumunan protes. Yang kedua, kerumunan yang bersifat informal, yaitu kerumunan yang merendahkan moral manusia, contohnya orang-orang mabuk. Berdasarkan sifatnya yang sementara, kerumunan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, kumpulan yang kurang menyenangkan yang menjadikan kehadiran orang lain merupakan halangan terhadap tercapainya maksud seseorang. Contohnya, orang-orang yang antri karcis, orang-orang yang menunggu bis. Yang kedua, kumpulan orang-orang yang panik. Contohnya, orang-orang yang bersama-sama berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya atau bencana. Yang ketiga, kerumunan penonton. Terjadi karena ingin melihat suatu kejadian tertentu yang tidak direncanakan. Contohnya, kerumunan melihat orang kecelakaan. Proses terbentuknya norma kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial maka tidak akan lepas dari yang namanya sosialisasi. Ketergantungan dengan manusia lainnya adalah sifat aslinya, seperti berkomunikasi dengan tetangganya. Biasanya manusia akan hidup di dalam sebuah kelompok untuk melakukan sebuah komunikasi. Dari kelompok tersebutlah ada sebuah kelompok untuk melakukan sebuah komunikasi. Sampai di sini materi saya pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat siang.